D, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya mau sharing-sharing lagi mengenai kendala untuk farm outdoor ya. Jadi, untuk farm outdoor itu pasti memiliki beberapa kendala seperti yang di tempat saya ini kayak gini. Dan ada beberapa kendala yang sering terjadi ya di farm saya ya. Mulai dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang sangat membahayakan buat ikan kayak gitu. Nah kayak gini, ini tanpa atap, biar kalian tahu tanpa atap. Nah jadi untuk setiap baskom itu ada kanopinya ya, ada kayak gininya. Nah jadi gak langsung terkena air hujan kayak gitu. Nah untuk kendalanya ini ada 6. Kita mulai dari yang pertama aja. Ya untuk yang pertama, kendala yang pertama ini untuk farm outdoor ini rentan dengan cahaya matahari atau terkena sinar matahari yang terlalu terik. Nah, jadi biasanya itu ikannya kepanasan dan akhirnya mati kayak gitu. Saya ini berhubung sekarang bulan Maret. Kalau Maret ini matahari masih nggak terlalu terik ya. Nanti kalau udah bulan-bulan Agustus itu biasanya baskom-baskom yang di sini ini akan terkena sinar matahari yang sangat-sangat terik. Dan biasanya nanti kalau udah masuk musim-musim panas, ini tak pindai, gak tak taruh sini, tak pindah di tempat yang lebih teduh lah. Nah di sini nih juga di daerah sini ini lumayan terkena sinar matahari, cuman gak sepanas yang sini. Pokoknya di farm saya ini tempat yang paling panas ketika musim panas itu di sini dan di sana, di farm sana. Makanya ini saya kasih tirai kayak gini. Dan ini juga tak kasih kertas biar gak tembus situnya. Ya, oke. Ya, itu untuk yang pertama kayak gitu. Sekarang untuk yang kedua. Nah, untuk di farm saya ini kan masih ada sedikit kanopi lah. Jadi ini masih bisa dibilang aman lah untuk kendala yang kedua ini. Cuman masih bisa berdampak ya, tapi gak banyak kayak gitu. Nah jadi untuk yang kendala kedua ini merupakan air hujan ya. Nah jadi kalau farm outdoor tanpa atap atau tanpa kanopi itu rawan terkena air hujan. Emang kenapa bang? Air hujan kan gak apa-apa buat ikan. Nah untuk ikan gupi yang sudah besar di farm outdoor yang sudah sering terkena air hujan itu aman-aman aja buat ikannya. Tapi kalau ikan itu masih belum bisa beradaptasi, misal ikan yang sudah dewasa itu langsung ditaruh di tempat yang sering terkena air hujan, itu biasanya ikannya nggak kuat atau rawan sakit kayak gitu. Itu kalau hujan biasa ya kayak gitu. Nah untuk kasus di tempat saya itu kan tempat saya dekat dengan Gunung Semeru, Gunung Bromo. Nah kemarin itu ada erupsi dari Gunung Semeru, dan setelah erupsi itu terjadi hujan di sini. Nah, otomatis kan debu vulkanik yang di langit itu terbawa oleh air hujan kan. Nah, di tempat teman saya yang farm outdoor tanpa atap itu terkena air hujan yang mengandung abu vulkanik itu tadi. Nah, akhirnya ikannya mati semua kayak gitu. Nah, itu rawan untuk farm outdoor yang tanpa atap ya. Jadi lebih baik kalian kalau outdoor itu pakai sedikit atap kayak gini gak apa-apa, atau sedikit kayak gini gak apa-apa. Kalau mau los tanpa atap itu usahakan kalian kalau ada erupsi gitu ditutup lah pakai plastik lah, untuk mencegah kematian pada ikan kalian. Sayang nanti kalau ikannya mati semua kayak gitu. Kalau teman saya itu mati semua ikannya.
Ikan saya beranak, men. Iya, AFR, uhui, mantap. Ya, itu untuk kendala kedua kayak gitu. Jadi tidak semua ikan itu tahan dengan air hujan, dan meskipun ikannya sudah beradaptasi dengan air hujan, ikan itu masih belum kuat juga kalau terkena air hujan yang mengandung abu vulkanik itu tadi kayak gitu. Jadi hati-hati kalian, apalagi di dekat gunung kalian rumahnya, oke? Nah, untuk yang ketiga, yang ketiga ini kendalanya yaitu alga. Alga ini kayak, ini saya kasih contoh ya, di tempat ini ada. Nah, untuk yang di baskom ini sudah saya bersihkan alganya, mungkin tinggal sedikit-sedikit. Nah, jadi alganya tuh kayak gini, alga kasar. Jadi kalau orang buat mancing itu biasanya kayak gini. Nah, ini kalau dibiarin kayak gini, ini kan tak biarin ya, karena ini kolam buat ikan rijekan, jadi saya agak terlalu mengurus. Nah, ini ikannya nanti terjebak kayak gini. Nah, ini kan ada ikan terjebak ini, dan akhirnya dia gak bisa gerak, gak bisa makan, akhirnya mati kayak gitu. Nah, ini kan mati kayak gitu, jadi harus dibersihkan. Ini karena di kolam ini kolam rejekan, jadi tidak saya bersihkan. Mungkin nanti saya bersihkan biar lebih sehat juga ikannya kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati kalau farm outdoor. Ini alga kasar, ada juga alga halus kayak gini. Kalau ini kan bisa kalian ambil gini ya. Nah, ini alganya kayak gini. Ada juga alga yang lembut atau halus banget kayak gini. Lah, ini gak bisa diambil langsung, jadi ini teksturnya kayak jelly gitu itu. Jadi harus ngambilnya tuh harus disifon. Kalau mau bersihkan itu harus disifon. Kalau gak disifon itu gak bisa. Kalau ini masih bisa diambil. Nah, alga ini biasanya bisa menjerat ikan dan akhirnya ikannya mati kayak gitu. Jadi kalian kalau ngebreed gupi di farm outdoor harus sering-sering bersihkan alga-alga kayak gini, karena itu berbahaya juga buat ikan ya, bisa buat ikan mati kayak gitu tadi. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat ini biasanya kita cari jejaknya dulu ya. Ini adalah kewan, bro, tikus. Itu lubangnya di sana, itu sudah saya tutup tapi dibuka lagi sama si tikus. Nah, kenapa tikus ini berbahaya buat ikan? Karena yang pertama, tikus itu bisa makan ikan moro-moro habis gitu aja. Untuk yang kedua, ikan ini suka ngobok-ngobok ini ya. Ininya dia obok-obok. Pernah dulu saya bukan ketahuan sih. Waktu pertama kali buka pintu itu, saya lihat tikus kejegur. Kejegur di salah satu baskom saya, gak tahu, lupa saya baskom yang mana. Nah, jadi tikusnya itu kejebur dan ngacak-ngacak airnya di sini dah. Di sini diacak gini. Dan itu kasihan juga ikannya, kepental-pental kan kalau kacak-kacak gitu. Nah, kayak gitu. Itu kalau tikus kayak gitu, dan bisa aja tikus itu buang kotoran di tempat kayak gini. Bisa aja, karena ya tahu sendirilah kewan kalau epup itu seenaknya sendiri ya. Kayak gitu, saya kadang pernah nemuin epup di pinggir-pinggiran gini. Untungnya gak sampai jatuh. Itu kalau udah jatuh susah bersihinnya. Mendingan ganti air dah semua total kayak gitu. Nah, itu untuk yang keempat, tikus. Tikus itu suka makan ikan, ngobok-ngobok ini, dan juga kotorannya itu bahaya juga buat ikan. Nah, untuk yang kelima, itu kan tadi yang keempat ya. Untuk yang kelima ini kecoa. Serangga lah, gak harus kecoa, semua serangga kadang itu bisa masuk ke sini dan mati gitu loh. Nah, itu kalau gak segera kalian buang, bisa bahaya juga buat ikan kalian. Bisa aja serangga itu mengandung racun, atau serangga bekas disemprot alat pembunuh serangga itu moro-moro nemplok ke sini, kan bahaya juga buat ikan. Kayak gitu, itu merupakan kendala-kendala dari serangga kayak gitu. Dulu saya pernah, ini kejadian langka sih. Ada borong, bro, di sini, bro. Di sini, bro. Borong kejegur mati. Kok bisa ya? Borong kutilang kalau nggak salah. Moro-moro saya lihat-lihat sore itu di sini kok ada borong. Tak utek-utek gini mati. Ya wes lah. Mungkin dia itu jatuh, nggak tahu jatuh kenapa, kejegur ke sana dan nggak bisa bangun lagi, nggak bisa manjat lagi biar terbang kayak gitu. Akhirnya dia mati kayak gitu. Jadi untuk farm outdoor,
kalian harus sering-sering ngecek ya, takutnya ada serangga atau ada kotoran tikus, jadi bisa segera kalian bersihkan kayak gitu. Itu untuk kendala yang kelima. Untuk kendala yang keenam, itu yang kendala keenam ini, jika kalian breeding di outdoor dan kalian itu dapat beli indukan baru di luar kota kayak gitu. Nah, ikan itu tidak bisa langsung ditempatkan di bak-bak kayak gini ya. Jadi ikan itu harus dikarantina dulu di indoor atau di akuarium kayak gitu, supaya dia adaptasi dulu dengan suhu lingkungan yang ada di tempat baru, untuk iklim, untuk cuacanya, biar dia bisa adaptasi dulu. Setelah kurang lebih beberapa minggu baru kalian bisa pindahkan ke farm outdoor. Dan jangan langsung ditaruh di tempat yang terkena hujan ya. Taruh di tempat-tempat yang ada kanopinya kayak gini dulu, takutnya ikannya masih belum sanggup untuk beradaptasi. Nah, hal itu bisa mencegah kematian ikan kalau kalian langsung taruh di tempat-tempat kayak gini. Dapat di luar kota langsung taruh sini, takutnya ikannya tidak bisa beradaptasi dan akhirnya koit kayak gitu. Jadi kalian harus mencegah beberapa hal yang dapat membuat ikan itu tidak sehat atau ikan itu sakit kayak gitulah bro. Nah kayak gitu, ada 6 kendala untuk farm outdoor dari saya. Mungkin dari kalian ada tambahan yang punya farm outdoor untuk ikan gupi ya. Monggo tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Oke, biar kita enak juga, nggak ada yang ganjel lah di antara kita gitu loh. Nah, mungkin sekian dulu video dari 69. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalian ada yang mau request video, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti pasti akan saya jawab. Dan kalau saya sempat, nanti saya bikinin video untuk requestan dari kalian. Oke? Mantap. Jangan lupa dukungannya ya. Like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di video 69 lainnya bro. Ngeblur tanganku men. Oke, mantap. Jos.